Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Lutfi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT. Pada kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan hasil program pembuatan saya, di mana saya membuat program conveyor supply dan conveyor transfer dengan perhitungan counter, auto reset, dan penambahan menggunakan sensor. Pada kali ini saya akan membuat program PLC menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Dan di sini saya telah membuat program yang mana ini ada PB on untuk mengaktifkan sistem dan mengaktifkan internal relay, yang mana ini ada timer 0 untuk mengaktifkan conveyor 2 setelah conveyor 1 aktif. Dan conveyor 1 ini aktif karena internal relay, yang mana ada syarat push button off harus normally close, counter harus normally close, dan timer 1 harus normally close. Yang mana ketika conveyor 1 ini aktif, mengaktifkan timer 1 untuk menghitung waktu ketika conveyor tidak mendeteksi suatu produk yang ada di conveyor. Setelah itu timer ini akan bekerja sesuai dengan setup yang ada di HMI, dan kemudian setelah perhitungannya selesai, si timer ini akan menonaktifkan conveyor 1 dan conveyor 2 untuk menghemat energi tujuannya. Terus kemudian setelah timer 0 ini aktif tadi, selama sesuai dengan settingan time-nya akan mengaktifkan 1001, yang mana ini conveyor 2. Conveyor 2 ini terdiri dari conveyor transfer untuk mentransfer barang dari conveyor supply menuju conveyor transfer. Oke, lanjut. Ini ada counter dengan menggunakan sensor, di mana alamat sensornya 004, dan di reset menggunakan timer 3 setelah counter 0 aktif atau selesai menghitung. Oke, ini setelah counter aktif juga akan menonaktifkan conveyor 1 atau conveyor supply sampai dengan timer 3 tercapai dan counter kembali reset. Dan di sini saya sudah membuat program dari HMI atau Human Machine Interface, yang mana saya menggunakan CX Designer. Ini ada tombol on off, dan ini ada output view yang menggunakan lampu. Ini sudah saya tulis di conveyor 1 dan conveyor 2. Terus kemudian ini untuk timer, saya membuat setting timer secara setting dan actual value, yang mana settingan ini kita simpan di internal memory dan dibaca aktualnya di kolom nama warna hijau. Terus kemudian lanjut ke counter. Ini juga bisa kita setting, yang mana counter ini kita simpan di internal memory, dan kemudian hasil aktual pembacaan counter akan ditampilkan di kolom nomor hijau. Dan untuk pengurangan counter, saya menggunakan di sini kontak bantu atau alat bantu ini push button sebagai input yang kita asumsikan sebagai sensor dengan alamat 004. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja simulasikan project HMI dan programmable logic controller Omron. Oke, ini kita klik start. Tunggu sampai project HMI dan project PLC-nya terbuka. Oke, ini teman-teman tampilan dari HMI dan PLC-nya kita rapikan terlebih dahulu untuk supaya lebih jelas. Oke, langsung saja. Ini ada push button on dan timer 0, kita klik dan timer akan berjalan dan mengaktifkan internal memory. Setelah timer up,
selesai, akan melakukan conveyor 2 yang mana ini bisa dilihat di tampilan output. Dan kita bisa menambahkan counter dengan cara mengklik push button, dan waktu pada timer 1 akan mereset ke nilai setup yaitu 40. Ini kita zoom out dulu supaya lebih kelihatan ya, untuk rekan-rekan bisa lebih jelas. Nah, ini setelah kita kurangi, timer akan kembali ke nilai 40. Terus kemudian apabila conveyor ini tidak terdeteksi ada produk, maka dia akan otomatis off untuk menghemat listrik. Dan ini setelah counter tercapai, ini tidak bisa di on kembali untuk conveyor 1, namun conveyor 2 atau conveyor transfer akan terus berjalan. Conveyor 1 akan aktif kembali dan bisa beroperasi setelah timer 3 selesai untuk menghitung dan sampai counter kembali ke nilai posisi settingan. Oke, ini counter sudah kembali ke posisi settingan, dan ini coba kita diamkan untuk conveyor 1 dan conveyor 2 sampai timer 2 selesai menghitung. Dan setelah selesai menghitung, timer 2 ini akan menonaktifkan conveyor 1 dan conveyor 2. Dan ketika terdeteksi ada produk atau sensor di conveyor supply ada produk, conveyor 1 dan conveyor 2 akan jalan kembali sampai dengan sistem di nonaktifkan atau kita off. Dan ini proses akan berulang-ulang sampai nanti proses kita off dan mesin dimatikan atau atau aliran listrik dimatikan. Dan apabila kita ingin menjalankan kembali, kita tinggal mengklik push button on dan conveyor akan jalan kembali. Oke, mungkin dari saya itu aja. Video ini saya buat untuk tugas kelulusan mata kuliah Programmable Logic Controller, yang mana di dosen pengampu Dr. Insinyur Bapak Dr. Insinyur Sumardi Sadi, SPD MP, yang mana beliau adalah dosen pengampu saya pada program studi Programmable Logic Controller. Saya jurusan Teknik Elektro pada Universitas UNT, dan mudah-mudahan saya mendapatkan nilai yang terbaik dari beliau. Oke, mungkin dari saya cukup. Untuk mempersingkat waktu, saya cukupi pada presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian atau pembuatan program. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Sampai ketemu kembali.